Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebahas lagi kisi-kisi soal P3K kebidanan ya. Kali ini aku akan ngebahas mengenai kompetensi teknis guys. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya ya guys ya, biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering membuat video-video pembahasan mengenai kisi-kisi soal P3K. Oke guys, kita lanjut aja ke nomor yang pertama ya. Tanggal 15 Agustus 2011, Nyonya L datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya L mengatakan baru pertama kali hamil. HPHT-nya 25 bulan 2 2011. Mengeluh pada wajahnya timbul flek-flek hitam, terutama dahi, pipi, dan hidung. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70. Nadinya 88 kali per menit. Tanggal perkiraan persalinan untuk Nyonya L adalah yang ditanyakan ini adalah tanggal perkiraan persalinan. Kita lihat HPHT-nya. Untuk mencari tahu tanggal perkiraan persalinan, nih, kita harus tahu dulu HPHT-nya. HPHT-nya ini tanggal 25 bulan 2 2011. Nah, guys, kalau untuk HPL, kalau misalkan HPHT-nya itu bulan Januari, Februari, dan Maret, taksiran persalinannya itu, rumusnya itu tanggalnya +7 dan bulannya +9, sedangkan tahunnya +0. Jadi ini 25 +7 ya guys ya. Terus 2-nya +9, karena ini bulan Februari. Jadi Januari, Februari, Maret itu +9. Dan ininya +0. Oke guys, kita tambahkan saja ya. 25 + 7 itu adalah 2. Harusnya sih 62, tapi 25 tambah 7 itu 32 ya. Tapi kan tidak ada tanggal 32 ya. Jadi kita tulis aja 2 di sini. Nah, terus bulannya pindahkan ke sini 1 gitu. Jadi 1 tambah 2, 3. 3 tambah 9, 12. Nah, jadi jawabannya 2011. Jadi jawabannya 2 Desember 2011. Kita cari. Opsi jawabannya ada di D ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Jadi untuk menghitung HPL itu kita harus mengetahui HPHT dan kalau misalkan bulannya Januari, Februari, Mei itu si bulannya ditambah dengan 9. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor yang kedua. Seorang perempuan datang ke BPM umur 20 tahun mengatakan baru hamil. HPHT-nya 13, 12, 11. Siklus head-nya 28 hari. Kapankah taksiran persalinan pasien tersebut? Nah, ini tanyakan lagi HPL ya. Nah, ini kan HPL-nya, HPHT-nya 12, berarti bulan 12 ya, bukan bulan Januari, Februari, Maret. Nah, kalau selain bulan Januari, Februari, Maret, rumus dari bulan April sampai Desember itu, taksiran persalinan itu tanggalnya +7, bulannya -3, dan tahunnya +1. Kita coba jawab ya, 13, 12, 2011. Tanggalnya +7, bulannya -3, dan tahunnya +1. Nah, jadi 13 + 7, 20 ya. 12 kurangi 3. Ini kurangi 3. 12 kurangi 3 itu berarti 9 ya. 2011 plus 1 yaitu 2012. Jadi jawaban yang benar adalah 20 September 2012. Jawabannya ada di A ya guys ya. Gitu, oke. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 28 tahun G3P1A1 hamilnya 32 minggu.
Datang ke BPM untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pemeriksaannya TTV-nya dalam batas normal, TFU-nya 32 cm. Punggung kanan, punggungnya kanan, presentasi kepala dengan perlimaan 3/5, detak jantung janin 144 kali per menit. Berapa TBBJ sesuai kasus di atas? Nah, kalau misalkan untuk menentukan TBBJ, kita lihat dari TFU dan juga perlimaan ya guys ya. Oke. Jika kepala belum masuk panggul atau kepalanya konvergen, perlimaannya itu biasanya 5/5, 4/5, 3/5. Biasanya TBBJ-nya itu TFU-nya dikurangi dengan 12 dan dikali 155. Namun, jika kepalanya sudah masuk panggul dengan penandaan kepala divergen, yaitu 2/5, 1/5, dan 0/5, TBBJ-nya yaitu TFU-nya dikurangi 11 dan dikali 155. Karena di sini perlimaannya 3/5, berarti ini belum masuk panggul atau artinya konvergen. Jadi, rumusnya itu TFU-nya dikurangi dengan 12 dan dikali 155 ya. TFU-nya berapa? 32 ya guys ya, dikurangin dengan 12. Kurangin 12 dan dikali 155. Coba kita kalikan ya. Jawabannya adalah 3100 ya. Jadi jawaban yang 3100 itu ada di opsi yang C ya. Jadi jawabannya C. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 24 tahun dengan G1-penol hamilnya 9 bulan ke BPM dengan keluhan sakit ulu hati. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 120/80, nadinya 88 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, TFU-nya 34 cm, punggung kanan, presentasi kepala perlimaannya 0/5, berarti sudah masuk ya guys ya, divergen. DG 144, berapakah taksiran berat badan janin? TBBJ-nya berapa pada kasus tersebut? Nah, berarti kalau misalkan sudah masuk perlimaannya sudah 0/5, berarti ini sudah divergen. Berarti dikurangin 11. 34 kurangin 11 dikali 155. Sama dengan 3565 ya guys ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Apakah tujuan bidan melakukan pemeriksaan Leopard 2? Oke, kita lihat opsi jawabannya. A. Mengetahui bagian terendah janin. B. Mengetahui bagian yang ada di pundus. C. Mengetahui letak punggung dan bagian-bagian kecil janin. D. Mengetahui apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul. E. Mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul. Kalau misalkan opsi yang A, mengetahui bagian terendah janin, ini masuk ke bagian Leopard 3 ya, bukan Leopard 2. Jadi jawabannya bukan. Kalau mengetahui bagian yang ada di pundus, ini Leopard 1 ya, jawabannya bukan. Nah, mengetahui letak punggung dan bagian-bagian kecil janin. Nah, ini masuk ke Leopard 2. Jadi di Leopard 2 itu menentukan bagian janin yang berada pada sisi kanan dan kiri ibu gitu. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Mengetahui apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul, ini Leopard 4 ya. Mengetahui seberapa jauh juga ini Leopard 4. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 26 tahun dengan G1-penol merasa hamil 3 bulan. Datang ke BPM, ibu pernah mendapatkan TT pada saat catin. Oh, TT-nya pada saat catin. Berarti sekali ya. Status imunisasi sebelumnya lupa. Oh, lupa. Hasil pemeriksaan fisik, BB-nya 42 kilo. BB-nya sebelum hamil 40 kilo. Wah, kecil sekali berat badannya, guys. Tinggi badan 159 cm. Lilanya 21. Wah, lilanya juga kurang ya. Minimal 23,5. Tekanan darah 100/70. Nadi 88 kali per menit. Suhunya 36,4. Respirasi 20 kali per menit. TF-nya 3 jari di atas simpisis. Teraba balotemen. DJJ-nya 152 kali per menit, konjungtivannya pucat.
Oh, ada konjungtiva pucat. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan sesuai kasus di atas adalah A. G1 fenolanol grapida 12 minggu dengan kek. Nah ini ya, kalau misalkan lila 21 cm itu kurang di 23,5, ini menandakan bahwa si ibunya kekurangan energi kronis. Jadi jawaban yang benar itu sudah ada ya, jadi jawabannya A. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Seorang perempuan berusia 26 tahun dengan G1 fenolanol merasa hamil 3 bulan datang ke BPM. Oh ini soal yang tadi ya. Ibu pernah mendapatkan TT pada saat catin. Status imunisasi sebelumnya lupa, tapi dia sudah catin. Hasil pemeriksaan fisik BB 42, BB sebelum hamil 40, tinggi badan 159, nilainya 21 cm. Tekanan darah 1/70, nadinya 88 kali per menit, suhu 36,4, respirasi 20, TFU-nya 3 jari di atas simfisis. Teraba balotemen, jadi 152 kali per menit, konjungtiva pucat. Apakah pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk klien tersebut? Kalau di sini terlihat konjungtiva pucat ya. Konjungtiva pucat. Ciri-cirinya itu. Lalu di sini juga disebutkan TFU-nya 3 jari di atas simfisis. Berarti ini di trimester awal ya. Kalau 3 jari di atas simfisis itu sekitar 3 bulan. Biasanya pemeriksaan lab itu kalau misalkan trimester awal itu yang wajib yang harus diperiksa itu adalah hemoglobinnya, HB-nya. Selain itu, dia juga konjungtivanya pucat. Jadi yang harus diperiksa adalah HB. Kalau PPT pasti sudah diperiksa ya karena udah ada balotemen juga, dia aja sudah tahu hamil. Kalau protein urin, ini tuh biasanya kalau ada indikasi dia aja tekanan darahnya tinggi. Glukosa darah kalau curiga bahwa si ibunya itu diabetes mellitus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah HB ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 26 tahun dengan G1 fenolanol merasa hamil 3 bulan. Datang ke BPM. Ibu pernah mendapatkan TT pada ini masih soal yang tadi ya, saat catin. Status imunisasi sebelumnya lupa. Hasil pemeriksaan fisik BB-nya 42 kilo. BB sebelum hamil 40 kilo, TB-nya 159, lilanya 21 cm. Tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,4, respirasi 20, TFU-nya 3 jari di atas simfisis, teraba balotemen, DJJ 152 kali per menit, konjungtivanya pucat. Apakah status imunisasi ibu tersebut? Kalau dilihat dari soal bahwa si ibunya itu lupa status imunisasinya, tapi dia pernah imunisasi TT 1 kali yaitu pada saat catin. Jadi kita jadi status imunisasi ibu itu pernah 1 kali, jadi T1 ya jawabannya. Gitu. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.